warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai kecerdasan visual spasial. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada definisi kecerdasan visual spasial. Kecerdasan ini merupakan kemampuan berimajinasi dalam gambar baik warna, garis maupun bentuk. Kecerdasan itu ditunjukkan oleh kemampuan seseorang untuk melihat secara rinci gambaran visual yang terdapat di sekitarnya. Contohnya, seorang seniman dapat melihat adanya perbedaan yang tampak di antara goresan-goresan kuas meskipun orang lain tidak mampu melihatnya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri anak dengan kecerdasan visual spasial. Yang pertama, suka mencoret-coret di atas kertas atau buku. Yang kedua, lebih mudah memahami gambar daripada kata-kata. Yang ketiga, cepat dan mudah mengenali objek yang baru saja ia lihat. Keempat, mahir membuat sketsa, meniru gambar, atau melukis. Yang kelima, mudah menyampaikan pikiran dengan memberikan gambar visual yang jelas. Keenam, mengenali di mana arah dan letak tempat tinggalnya dengan baik. Yang ketujuh, senang melihat gambar, foto, film, dan hal-hal visual lainnya. Kedelapan, cukup baik dalam membuat bentuk 3 dimensi yang menarik. Yang kesembilan, biasanya memiliki keahlian yang berhubungan dengan kerajinan tangan. Dan yang kesepuluh, senang berimajinasi. Selanjutnya ada karakteristik kecerdasan visual spasial. Individu yang mempunyai kecerdasan visual spasial biasanya mempunyai karakteristik seperti belajar dengan cara melihat dan mengobservasi benda, memahami dengan baik wajah, objek, bentuk, dan warna secara detail, serta keseluruhan pandangan dari benda tersebut. Kedua, mengemudikan diri dan memahami objek-objek secara efektif melalui ruang, misalnya mengendalikan mobil, mendayung perahu, memimpin perjalanan dalam bentuk suatu celah, atau menemukan jalan di hutan tanpa ada jejak sebelumnya. Ketiga, menerima membaca grafik, peta, serta diagram. Ia juga mampu membaca penyajian grafik maupun media-media visual lainnya. Yang keempat, menikmati membuat sketsa, menggambar, melukis, memahat, serta pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan bentuk-bentuk visual. Yang kelima, menikmati membuat bangunan 3 dimensi, seperti origami, mainan berbentuk jembatan, rumah-rumahan, atau kontainer. Ia juga mampu merubah objek-objek dalam imajinasinya, serta mampu membayangkan memindahkan benda dalam imajinasinya. Yang keenam, mampu melihat sesuatu dalam cara dan perspektif yang berbeda, ataupun mendekati objek yang tersembunyi di antara objek lainnya. Kemudian mampu mempersepsi pola-pola bentuk yang nyata maupun yang hampir tidak terlihat atau halus. Mampu menciptakan informasi konkret dan gambaran visual, serta cakap dalam mempresentasikan desain visual. Yang kesembilan, menunjukkan minat berkarir menjadi artis, fotografer, insinyur, videografi, arsitek, desainer, pilot, ataupun karir yang berorientasikan visual lainnya. Dan yang terakhir, menciptakan bentuk-bentuk baru yang orisinil dari media visual ruang atau pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan seni. Dari beberapa karakter di atas, dengan demikian, anak yang memiliki kecerdasan visual spasial yang tinggi akan terampil dalam berimajinasi, menemukan gagasan-gagasan baru, dan memecahkan suatu masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian ada tes kecerdasan visual spasial. Untuk mengetahui kemampuan visual spasial anak, dapat dilihat melalui tes visualisasi atau tes spasial. Menurut Dewi dalam bukunya yang berjudul Jurus Kilat Menaklukkan Psikotes Gambar dan Angka, tes visualisasi atau tes spasial ini merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk menggali
dan mengetahui kemampuan inteligensi serta kemampuan akademik seseorang dalam hal dimensi keruangan. Adapun bentuk yang digunakan pada tes kecerdasan visual spasial adalah 1. Tes klasifikasi gambar. Tes ini menguji kemampuan siswa dalam menentukan persamaan dan perbedaan pada gambar yang secara sekilas terlihat tampak tidak berbeda. Yang kedua, tes perputaran objek. Tes ini menguji kemampuan siswa dalam mengimajinasikan perubahan-perubahan yang terjadi pada gambar serta mengalami perputaran. Yang ketiga, tes hubungan dan konsistensi logis. Tes ini menguji kemampuan siswa dalam mencari hubungan dan konsistensi logis yang menjadi pola dari gambar-gambar yang disajikan. Yang keempat, tes jejaring bangun sembarang. Tes ini menguji kemampuan siswa dalam memilih salah satu bentuk bangun ruang yang sesuai dengan jaring-jaring yang telah diketahui. Dan yang terakhir, tes penalaran simbolik. Tes ini menguji kemampuan siswa dalam menguji penalaran atau logika dengan menggunakan simbol-simbol tertentu yang mewakili kata-kata tertentu. Berikut adalah beberapa contoh dari tes visualisasi atau tes spasial untuk mengetahui kemampuan visual spasial anak. Selanjutnya ada pendekatan untuk merangsang kecerdasan visual spesial. Yang pertama, gunakan puzzle untuk melatih otak kanannya atau teka-teki bergambar lainnya. Kedua, lengkapi alat-alat yang anak Anda perlukan, seperti alat tulis dan menggambar. Ketiga, berilah ia kebebasan untuk berekspresi, jangan batasi hasil karyanya. Keempat, jika Anda mempunyai waktu luang, ajak dia untuk ikut menata kamarnya. Kelima, berilah dia perlengkapan tambahan seperti kamera dan teropong. Keenam, ajarkan padanya cara menggambar pada alat lain, yaitu komputer. Yang terakhir, lengkapi komputernya dengan program 3 dimensi seperti permainan balok. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk merangsang kecerdasan visual spesial, perlu situasi yang menyenangkan dalam proses belajarnya. Selain situasi yang menyenangkan, fasilitas perlu diberikan agar tercapainya proses belajar yang lebih optimal untuk meningkatkan kecerdasan visual spesialnya. Selanjutnya ada cara mengembangkan kecerdasan visual spesial. Yang pertama, menggambar dan melukis. Pada anak-anak, kegiatan menggambar dan melukis tampaknya yang paling sering dilakukan, mengingat kegiatan ini bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan biaya yang variatif. Kedua, mencoret-coret. Untuk mampu menggambar atau memulai dengan tahap mencoret-coret terlebih dahulu. Ketiga, menyanyi, mengenal, dan membayangkan suatu konsep di balik kegembiraan anak. Saat melakukan kegiatan ini, seni juga dapat membuat anak menjadi cerdas. Keempat, membuat prakarya. Tidak hanya menggambar, kegiatan membuat prakarya juga dapat meningkatkan kecerdasan visual spesial anak. Kerajinan tangan yang paling mungkin dilakukan anak adalah dengan menggunakan kertas. Kelima, mengunjungi berbagai tempat. Anak dapat memperkaya pengalaman visualnya dengan mengajaknya ke museum, kebun binatang, tamasya, ke pasar, ke toko buku, dan sebagainya. Keenam, permainan konstruktif dan kreatif. Sejumlah permainan seperti membangun konstruksi dapat membantu mengoptimalkan perkembangan kecerdasan visual spesial anak. Dan yang terakhir, mengatur dan merancang. Kejelian anak untuk mengatur dan merancang juga dapat diasah dengan mengajaknya dalam kegiatan mengatur ruang di rumah. Kegiatan seperti ini juga baik untuk meningkatkan kepercayaan diri anak bahwa ia mampu memutuskan sesuatu. Untuk yang selanjutnya ada strategi pengajaran kecerdasan visual spasial. Yang pertama, visualisasi adalah meminta mereka memejamkan mata dan membayangkan apa yang mereka pelajari. B. Penggunaan warna. Siswa yang memiliki kecerdasan spasial tinggi biasanya peka pada warna. C. Metafora gambar adalah pengekspresian satu gagasan meliputi pencitraan visual. D. Sketsa gagasan
Guru harus membantu siswa dalam mengartikulasi pemahaman mereka tentang materi pembelajaran. Simbol grafis. Salah satu strategi pengajaran paling tradisional adalah menulis di papan tulis. Selanjutnya adalah manfaat kecerdasan visual spasial. Yang pertama ada membantu anak menggunakan imajinasi dan kreativitasnya dalam menyelesaikan masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. B. Membantu mereka untuk menghasilkan gagasan-gagasan baru. C. Mendorong mereka lebih luwes dalam memandang berbagai hal. D. Meningkatkan daya ingat anak. Yang terakhir ada membantu mereka mengungkapkan perasaan dan emosi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada yang kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.